Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatiz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali hadir di majelis ilmu yang kurang lebih 2 bulan kita tawakufkan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan dan juga berhari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan absen kita hadir di majelis ilmu yang sekian lama tidak membuat putus semangat, tidak menjadikan kendor diri kita untuk hadir di majelis-majelis kebaikan. Kita awali pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Ridwan Hidayat LC, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim Siddiq, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul, wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlir raja'i. Qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil 'abdi salih wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Fawaqahu Allah sayyiati ma makaru. Wa ammal ahadits an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Wallahi lallahu aqrahu bi taubati abdin min ahadikum yajidu dallatahu bil falati
Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafzu ihda riwayati Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin pada bab tentang keutamaan mengharapkan sesuatu hanya kepada Allah. Kita ini kan manusia dalam kehidupan di dunia ini senantiasa memiliki banyak harapan. Maka ketahuilah, orang yang mengharapkan sesuatu, menggantungkan urusannya kepada manusia, siap-siap dia bakal kecewa. Tapi orang yang mengharapkan sesuatu, menggantungkan urusannya kepada Allah, dia pasti akan bahagia. Contoh nih, yang jelas menurut hitungan kita aja kadang bikin kecewa. Orang bekerja misalnya kepada seseorang, hitungan gajiannya harian, taruh sehari digaji 1 juta. Ada nggak yang gaji orang sehari 1 juta? Ya ada, bukan kita. Taruhlah sehari 1 juta, dibayarnya tiap pekan, tiap minggu. Orang kalau gajiannya mingguan, gajinya hari apa tuh? Sabtu, mohon maaf nih, proyek-proyek bangunan, gajiannya hari Sabtu sore. Senin sampai Jumat waktunya ngebon, waktunya ngutang. Biasanya di warung mana aja ada utangnya. Ngambil rokok di warung sini, ntar ya bayarnya hari Sabtu. Ngambil lagi di sini, hari Sabtu bayarnya. Makan di warteg sini, hari Sabtu ntar bayarnya. Bahkan yang bawain makanan aja diutangin, bayarnya hari Sabtu. Hari Jumat dia udah berbunga-bunga. Kenapa berbunga-bunga? Sabtu gajian. Pokoknya mandor datang, gue tagih gaji gue. Pikirannya mandor jangan sampai gak datang. Tukang gak datang gak apa-apa, kenek kabur enggak apa-apa, asal jangan mandor yang kabur. Tuh dari Jumat udah diharap-harapin kedatangan mandor. Sabtu jam 9 mulai was-was, mandor belum datang. Jam 12 tambah khawatir, belum nongol juga. Jam 2 datang kabar, mandornya sakit. Biasanya habis sembahyang asar dan cuci tangan, cuci kaki, ngantri, begitu Pak Jawa. Yang biasa ditungguin namanya anak buah hari Sabtu begitu. Gak datang sakit. Dia bergantung dengan datangnya mandor. Ternyata mandornya gak datang sakit, kecewa. Ya kecewa. Sehari 200.000, 6 hari 1.200.000. Jodang warung 2 yang diutangin tempatnya, warteg 3, belum yang nganterin makan siang pakai sepeda, puyeng dia urusannya. Sore pada pagi makin puyeng.
Kenapa? Dia menggantungkan urusannya kepada manusia. Apapun kalau kita gantungkan urusan kepada manusia, pasti suatu saat bakal kecewa, sebaik apapun dia. Biar kata begini nih, mohon maaf, ada orang kaya bilang ke kita, saudara misalnya kaya, lo gak usah bingung, gak usah khawatir. Kalau ada apa-apa kepentok urusan duit, lo datang ke gua. Dia yang ngomong nih, orang kaya, saudaranya. Kalau ada apa-apa urusan duit, lo datang sama gua. Besok dia kepentok urusan bayaran sekolah, datang, dikasih gak? Dikasih, emang janjinya. Anak lu buat apaan? Bayaran sekolah ujian kurang berapa? 1 juta. Nih, 2 minggu kemudian cicilan kredit motornya nyampe, jatuh tempo 1.275.000, kreditan 3 tahun. Dia ambil Honda Vario 155 cc, DP 4,5 juta, cashback 2 juta. Gua apalin brosurnya. Jatuh tempo, belum ada duitnya. Dia ingat saudaranya bilang, kalau ada apa-apa, lu ke rumah gua. Datang ke rumahnya, ada apaan? Motor, kreditan, jatuh tempo, duitnya belum kelihatan. Berapa duit? 1.275.000. Nih bayar. Dikasih. Seminggu kemudian dia tinggal kontrak. Kontrakannya 1,5 juta setiap bulan. Jatuh tempo 2 bulan lagi. Bulan kemarin belum bayar. Yang punya kontrakan datang, puyeng kepalanya, datang lagi ke rumah saudaranya yang janjiin tadi. Kalau lu ada apa-apa urusan duit, gua bantu. Datangnya ketiga, kira-kira dibantu apa kagak? Dibantu apa kagak? Kagak bakalan. Saudara siapa tuh? Lu pada tuh. Dia yang janjiin, dia yang nawarin. Kalau udah urusannya minta terus, bantuin terus, emang saudaranya gak ada yang lain apa? Emang lu doang yang butuh duit. Tapi kalau kita menggantungkan urusan kepada Allah, pagi kita datang minta, siang kita datang minta, malam kita datang minta, Allah masih julurin. Lihat ayatnya. Ketika Allah ceritakan tentang hamba yang soleh, hamba yang baik, waliyun min awliyaillah, wa upawwidu amri ilallah, aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Ini tipikal orang-orang pasrah tawakal luar biasa. Bukan berarti gak usaha maksimal, kerja tetap kerja, tapi setelah dia kerja, setelah dia usaha, kerjanya, usahanya tidak membuat dia meninggalkan perintah Allah. Kerja tetap sholat, usaha tetap puasa. Selepas itu diserahkan kepada Allah. Segala urusan saya, urusan rumah tangga, urusan anak, urusan makan, saya pasrahkan kepada Allah. Kenapa? Innallaha basirum bil ibad. Karena sesungguhnya Allah Maha melihat segala macam kebutuhan hamba-hambanya. Kuncinya nih, orang kalau udah pasrahnya sepasrah-pasrah betul kepada Allah, setelah usaha maksimal yang dia lakukan, pasti Allah berikan. Allah gak akan sia-siakan tuh keyakinan kita bahwa Dia yang bakal nolong kita, Allah yang bakal bantu kita.
Allah yang akan memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan-kesulitan kita. Kalau sudah itu yang kita pasrahkan, nggak ada jalan lain, pasti akan Allah tunaikan. Urusan apapun, termasuk urusan rezeki. Mohon maaf yang kadang orang zaman sekarang pikiran sempit, picik, merasa jalannya sudah buntu, akhirnya nekat mengakhiri hidupnya, nggak tanggung-tanggung. Kereta api lewat dia cegat, merasa kalau dia lanjutkan hidupnya bakalan hancur karena masalah yang datang bertubi-tubi silih berganti. Dia lupa menyadarkan kepada Allah. Dia lupa bahwa masalah dia yang sekarang dialami itu Allah yang ngasih. Kita ini ciptaan Allah, dan Allah tahu bagaimana kekuatan dan kemampuan kita. Kalau Dia ngasih musibah, ujian, cobaan buat kita, pasti sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Allah yang bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sesuai dengan kadar kemampuan kita, sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmatin aja. Berat Pak Ustaz, berat banget. Ya seberat-beratnya, ntar juga kalau ente meninggal, selesai. Ya makanya Pak Ustaz, saya mikir pengen meninggal duluan, bunuh diri. Salah. Karena kalau bunuh diri, masalah dunia gak selesai, masalah akhirat tambah berat. Nikmatin aja hidup. Gak ada yang berat insya Allah. Kalau kita wa fawwadtu amri ilayya, maka kan dalam salah satu doa tidur yang bunyinya Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka. Pernah gak baca doa tidur yang ini? Biasanya kita kalau tidur bacanya apa? Yang pendek aja dah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kadang gak sempat baca doa, udah capek banget Pak Ustaz, blak tidur, nonton TV tidur. Kapan baca doanya? Ada salah satu doa tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Aku pasrahkan, aku serahkan segala macam urusanku kepadamu. Udah beres. Yang punya dunia Allah, kita serahin aja sama Allah. Tapi jangan ngadi-ngadi. Ini ngadi-ngadi. Dipanggil sama sekolahan, tagihan anaknya mau ujian 7.700.000. Pak, bagaimana Pak ini urusannya? Sudah saya serahkan kepada Allah Pak Ustaz. Terserah Allah mau gimanain juga. Mau ikut ujian alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Pasrah tanpa usaha juga salah. Usaha dulu. Pak Ustaz, tagihan anak saya berapa? 7.700.000. Saya belum punya duit sebanyak itu. Ini nyicil Pak Ustaz, cuma ada ujungnya doang 700.000. Selebihnya saya serahkan kepada kebijaksanaan Ustaz, dan juga saya gantungkan urusannya saya kepada Allah. Bayangin coba kalau kepala sekolah ngadepin orang tua ngomong begitu, bagaimana? Gua kasih ikut ujian tagihannya banyak, gua nggak kasih ikut ujian bawa-bawa nama Allah, bagaimana? Ada nggak yang begitu? Ada, kepala sekolahnya gua. Ada aja makhluk begitu. Saya serahkan kebijaksanaannya kepada Ustaz,
dan urusan saya serahkan kepada Allah. Begini ngomong di depan saya. Kasih jangan. Lu mau bawa nama Allah sih. Gua nggak kasih Allah marah kacau urusannya. Nggak begitu konsepnya. Maksimalin semua. Tapi setelah kita maksimalkan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru. Kalau kita udah serahin urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah jauhkan dari kita segala macam yang jelek-jelek yang orang buat-buat kepada kita. Orang benci, orang gedek sama kita. Ada gak orang benci sama kita? Iya banyak. Saya bingung, saya udah lempeng banget, udah lurus banget, dia gak demen masih sama saya. Jangankan lu, jangankan kita, yang lempengnya masih kayak keris. Paham gak? Lempengnya kayak keris, kelihatan lurus padahal banyakkan belokannya. Jangankan orang model kayak kita, yang lempengnya kayak keris. Baginda Nabi Muhammad SAW yang lempengnya selempeng pedang, lurusnya luar biasa, baiknya luar biasa, akhlaknya luar biasa, masih banyak gak demen, masih banyak yang benci. Jadi kalau ada orang gak demen sama kita, biarin aja, jangan pikirin. Kira-kira dalam hidup ini banyakkan orang yang demen sama kita atau banyakkan orang yang benci sama kita? Kita punya teman 10 orang, yang demen 7 orang, yang gak demen 3 orang. Banyakkan yang mana? Masih banyak yang demen, udah biarin aja, udah gede banget sama saya. Kalau saya datang melengos, kalau saya datang dia pergi, biarin aja, yang begitu mah gak usah diurusin. Kalau kita pasrahin kepada Allah, seandainya ada orang niat jahat sama kita, niat jelek sama kita, Allah yang bakal lindungin. Maka ada amalannya tuh, ada amalannya. Nanti sebelum ketemu babnya di sini. Ada amalannya. Kalau kita merasa punya banyak musuh, ada yang nggak senang sama kita, ada wirid dari Nabi, doa dari Nabi, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, aku jadikan engkau berada di urat-urat leher mereka, biar dia takut. Wa na'udzu bika min syururihim, dan aku berlindung dari segala macam kejahatan, kejelekan yang mereka lakukan kepada saya. Banyakin baca doa itu. Insya Allah Allah lindungi kita. Kan judulnya udah pasrah sama Allah. Judulnya udah kita serahin urusan kita kepada Allah. Ya udah, nggak usah pikir-pikir lagi. Daripada badan kita puyeng, pikiran kita jadi bagaimana mikirin orang gak demen sama kita, mendingan rawatin yang udah demen sama kita. Mendingan lurusin pola pikir dan hati kita. Jangan paksa orang demen sama kita, tapi bagaimana paksa hati kita untuk berlapang dada kepada orang lain. Itu konsepnya. Kalau kita maksa supaya orang semua demen sama kita, gak bakalan. Enggak, lu siapa? Dan itu bukan berada di wilayah kekuatan kita, berada di luar jangkauan kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memanage, mengatur hati dan pikiran kita agar bisa berlapang dada terhadap kerjaan orang lain, terhadap sikap orang lain, sifat orang lain. Tuh orang kalau melihat saya ya merengos, tuh orang kalau melihat saya kayaknya benci banget, tuh orang yang ngomongin saya mulu, tuh orang yang fitnah saya mulu, tuh orang yang sering jelek-jelekin saya. Biarin.
perbuat bagaimana hati kita lapang dada apa tuh? Ya, mau bilang gua apa kek? Ketika ada yang jelek-jelekin kita, mencaci maki kita, gedek sama kita nggak dosa sama orang, nggak dosa juga kepada Allah. Tapi justru orang itu yang punya sangkutan sama kita, yang punya dosa kepada Allah, biarin. Maka punya hati yang lapang itu enak, Pak. Punya hati yang tenang, yang lapang itu enak. Gak sempit hidup. Hidup kita miskin, duit pas-pasan, gak punya mungkin, tapi hati lapang, terasa indah. Yang penting nyaman. Karena kalau udah hati lapang, nyaman. Kenyamanan itu bukan dilihat dari materi. Berapa banyak orang yang punya duit banyak, harta berlimpah, tidurnya kagak nyenyak. Duitnya banyak, Pak. Bukan lagi jutaan, miliaran. Rumahnya lagi bukan 1 2, puluhan. Kontrakan di mana-mana. Nggak nyaman. Tidurnya nggak tenang, banyak pikiran, sakit jantung, stroke. Iya, percuma. Mendingan duit pas-pasan, tapi hidup tenang. Orang tenang, jangan katanya tidur di spring bed, tidur di karpet masjid aja ngorok, tenang tuh. Iya gak? Nah, orang model kayak kita nih, orang model kayak kita emang biasa susah, betul. Tidur di karpet, marah gak? Marah. Coba tidur di hotel, pules. Ya apalagi kita biasa makan kaku, tahu tempe, nambah tuh kalau makan gitu. Tiba-tiba disediain capcay seafood, steak, serba daging, yang enak-enak. Begitu, Pak, itu namanya hidup tenang. Dan tidak harus memiliki, yang penting menikmati. Berapa banyak orang yang memiliki tapi nggak bisa menikmati? Banyak gak? Banyak banget. Banyak banget. Saya pernah dapat cerita, ini kisah nyata. Ada seorang punya banyak hotel mewah. Bukan cuma satu, puluhan hotel mewahnya ada di mana-mana. Di seluruh penjuru dunia dia punya hotel mewah itu. Tapi ternyata hotel mewah yang banyak itu tidak membuat hidupnya tenang. Dia punya penyakit di bagian punggung. Kalau tidur di atas spring bed sakit, nggak bisa tidur. Kudunya tidurnya di atas tikar. Akhirnya kemana-mana, kalau dia pergi ke luar negeri, pergi ke kemana-mana, disediain hotel, emang hotelnya dia bawa tikar. Masuk ke kamarnya ada kasur yang empuk, nggak dipakai, dia gelar di bawah, tidurnya di atas. Punya tapi tidak menikmati. Mendingan kita kagak punya tapi menikmati. Maka udahlah, serahin aja sama Allah. Udah, urusan kita serahin sama Allah. Kerja mah kerja aja, segala sesuatunya serahin sama Allah. Jadi gak bingung, gak puyeng hidup ini. Kita masuk hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla. Jadi kalau ada hadis, kalau di dalam hadis itu ada kalimat qala Allah taala, qala Allah azza wa jalla, namanya hadis qudsi. Dal sin qudsi. Kalau ayat dalam ayat Quran kursi, jangan salah. Ayat kursi yang di surat Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kursi. Karena di dalamnya ada kalimat wasi'a kursiyyus samawati wal ardh.
Tapi kalau hadis yang ketika Nabi mengatakan qala Allah Ta'ala, berarti hadis qudsi yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Aku nih, kata Allah, bagaimana prasangka hambaku aja kepadaku. Makanya salah satu kewajiban kita berdoa kepada Allah harus punya keyakinan doa kita diterima. Jadi kalau kita berdoa nih, mau panjang kayak mau pendek kayak, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa hadina bihuda waj'alna mimman yusarrifu fi ridha. Apapun yang kita baca doanya, di hati harus yakin doa kita itu diterima. Jangan ketika kita berdoa, ya saya doa begini minta kaya, minta duit, apa Allah bakal kabulin? Ya nggak bakal, nggak boleh doa gitu. Ya Allah berikan Allah aku rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Ya Allah saya pengen korban, ya Allah tolong kasih uang ya Allah. Tapi dalam hati kita apa iya dikabulin? Orang gue cuma tukang ojek, nggak boleh doa begitu. Doa yang yakin, yang mantap. Ya Allah, walaupun saya tukang ojek, kalau engkau takdirkan saya bisa pergi haji. Percaya apa kagak? Tukang bayam aja berangkat haji, masa tukang ojek kagak? Kang umur naik haji, masa tukang ojek kagak? Bisa. Segala sesuatunya nggak ada yang nggak mungkin. Tukang ojek bisa, bisa. Berapa banyak tukang ojek yang pergi haji? Berapa banyak tukang ojek yang pergi umroh? Tukang bayam bisa. Masa iya tukang bayam pergi haji? Iya, ONH plus lagi 175 juta. Bagaimana caranya Ustaz? Dijual bayam sama kebun-kebunnya. Ya itu salah satu doang. Ada lagi cuma keserempet mobil pergi umroh, gara-gara keserempet mobil pergi umroh. Ada yang begitu. Beneran. Dia pulang ngaji nih. Nggak pulang ngaji, gurunya, ustadznya cerita tentang nikmatnya pergi haji, nikmatnya pergi umroh. Memang kalau udah nyampe sono, nggak ada dah kenikmatan lain di dunia ya. Yang paling nikmat itu dah melihat Ka'bah itu udah adem banget udah. Pokoknya pada betah-betah banget di sono, di Masjidil Haram. Adem udah. Ustadznya ceritanya begitu dahsyat luar biasa. Dia pulang ngaji, udah sepuh. Di pikiran gue pengen banget dah pergi umroh, pergi haji. Cuma duitnya dari mana? Namanya udah sepuh, banyak pikiran, jalan kurang hati-hati. Dia jalan ke tengahan, ada mobil lewat, diserempet. Kebetulan yang menyerempet orang baik. Ya Allah, maaf haji, nggak sengaja saya serempet. Nggak apa-apa, emang saya salah, saya bengong. Maafin Pak Haji ya, jangan panggil Pak Haji dah. Kenapa saya belum haji? Boro-boro haji, umroh aja belum haji, belum umroh belum. Ya udah dah, sebagai rasa bentuk rasa bersalah saya, besok bapak saya berangkatin umroh. Tuh gara-gara apa? Serempet. Maka kalau yang mau umroh terjalannya rada tengah dikit. Allah, iya mikir-mikir juga, lihat dulu nih kira-kira motor atau mobil begitu. Ya enggak, itu mah ya wasilah mau bisa bagaimana aja. Wasilah sarana itu bisa bagaimana aja, itu kan contoh doang, contoh doang. Ya kalau kita baca tuh orang-orang yang berangkat pergi haji, ya memang panggilan itu ada bumbunya luar biasa.
tukang pijit Pak, pergi haji Pak, tukang pijit. Ada orang kaya biasa pijit, lagi pijit ngobrol nih, yang pijit nanya, Bapak udah berangkat haji? Belum. Umroh? Belum juga. Kenapa Pak? Kan Bapak duitnya banyak. Pengen sih, cuma kan tahu sendiri, saya gampang pegel. Terus, ya ntar kalau saya berangkat haji ataupun umroh pegel, emang di Arab ada tukang pijit. Kalau di sini gampang, ada ente. Iya sih Pak. Oh, kepikiran orang, ngapa gua nggak ajak haji nih tukang pijit nih? Jadi gini aja Pak, saya pengen haji, pengen umroh. Cuma supaya saya nggak ribet, Bapak saya ajak juga ada umroh. Nanti kalau saya ngapa-ngapa, kan Bapak bisa mijitin. Kira-kira kita lagi mijit ditawar gitu berangkat ya? Banyak Pak jalannya, nggak usah kecil hati. Yang berangkat tuh Pak Hadi itu berangkat, dia juga nggak tahu disuruh berangkat, nggak tahu jalannya, betul kan? Nggak tahu Pak jalannya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang ada jalannya yang Allah tentuin. Wa adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin. Amin. Yang penting niat, kuatin niat. Jangan sampai ada seorang muslim gak ada niat, gak ada keinginan, gak ada cita-cita untuk pergi haji ataupun umroh. Gak boleh. Kenapa? Karena haji itu bagian dari rukun Islam. Wajib kita punya niat itu. Masalah jalan urusan Allah. Nih, serahin aja sama Allah. Tapi usaha tetap. Di antaranya banyakin zikir, wirid. Saya ijazahkan. Silakan amalin. Saya dapat dari guru saya. Baca nih. Wa'adzin bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Setiap habis sholat minimal 3 kali, kalau bisa 7 kali. Silakan amalin. Karena beberapa orang yang pernah mengamalkan ini berangkat haji Pak, berangkat umroh, nggak pakai duitnya, dibayarin. Tanya Ustaz Toyo, dibayarin ya? Dibayar. Bang Alam, dibayarin bayar sendiri? Dibayarin. Tuh contohnya udah banyak. Saya beberapa kali dibayarin, diongkosin. Enak gak? Enak. Ayo, yang penting niatnya. Selepas itu usahanya. Penghasilan saya pas-pasan, wiridin. Yang tadi tuh wazir bin nas, insya Allah Allah yang bakal bukain jalan. Semut aja bisa pergi haji Pak. Semut aja bisa nyampe Mekah. Semut bisa nyampe Mekah, masa ente gak bisa? Bagaimana Pak Ustaz? Semut nyampe Mekah? Nah iya. Don lagi mau berangkat haji, lagi kemas-kemas, namanya semut, main naik aja atas koper. Masuk nyelip-nyelip semut. Habis itu ditutup, dibawa ke bandara, dibawa ke Madinah sampai ke Mekah. Terus semut, ya bu di mana ini? Gak tau nyampe Arab nih. Tuh semut aja bisa. Kenapa? Ada yang bawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita. Ini kan tamat-tamat pengen pergi haji kan ya? Pengen kan? Pengen gak haji? Umroh pengen gak? Ini tamat-tamat pengen semua tuh. Ayo banyakin doa kepada Allah. Mudah-mudahan secara bergantian ya, jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng sepi yang ngaji, gantian. Ya, semuanya Allah panggil, entah itu haji ataupun umroh. Tanamkan niat yang baik, insya Allah Allah kabulkan. Al-Fatihah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la Wahab lana ya wahab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaq li musahidan wa bil khairi ya fattah fattah bil huda wa bil ilmi alim kulli mufaddila wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.